Bro Erik nih, Pak Sandi sebagai sesama kolega, teman gitu ya, teman dari kecil, bisa nggak kira-kira Bro Erik nih buat menyelamatkan perekonomian Indonesia? Saya sih cukup optimis ya, karena dia ini punya dua karakter. Satu, dia pekerja keras dan orang eksekusi. Nah, yang diperlukan kan sekarang eksekusi. Dia juga sangat dipercayai oleh presiden. Jadi he has the trust of the president. Itu yang paling penting. Jadi menurut Pak Sandi sendiri sebagai pengusaha, gut feeling-nya, dan biasa gut feeling pengusaha itu ya real gitu ya, bahwa kita most likely survive ya kalau ngelihat data-data itu. Tapi ada satu lagi yang concerning ya soal UMKM tadi yang disebut Pak Sandi sebagai go zone ini. Justru penyerapan anggarannya paling rendah 0,06%, salah satu yang paling rendah ya dibanding dengan yang lain. Terus yang berikutnya adalah saya ngelihat ada beberapa fenomena. Ada orang yang bisa nganggur, ada orang yang bahkan nggak bisa nganggur. Nah, orang yang bisa nganggur ini orang di kehilangan pekerjaan, tapi dia punya saving. Tapi orang yang nggak bisa nganggur ini dia at all cost mereka harus keluar gitu. Nah ini yang juga kemudian concerning ya, karena kemudian resiko kesehatan mereka menjadi lebih tinggi gitu. Gimana Pak Sandi ngelihat ini ya? Jadi kita kan juga dilematis. Jadi kemarin ada beberapa survei, wah barrage of survei gitu. Kadang-kadang sama bingung sebagian, tapi yang menarik itu dari survei-survei itu kita analisa, belum diserahkan ke tim Sandinomics, masih di tim data ini, karena Sandinomics kayaknya sibuk banget dengan agenda-agenda di Kementerian Perdagangan. Tapi saya lihat menariknya bahwa yang begitu ditanya, yang setuju untuk terus memperpanjang PSBB itu adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di atas 4 juta rupiah. Sementara yang di bawah 4 juta rupiah menginginkan PSBB segera dihentikan dan situasi kembali ke normal dan ekonomi kembali full steam gitu loh. Kedua, ada satu shifting yang cukup secara fundamental tektonik, di mana mereka menyadari ya ada masalah kesehatan, tapi prioritasnya harusnya ekonomi dong, gitu. Nah ini menarik untuk dicermati karena justru di sisi ekonomi ini, ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM ini yang harusnya menjadi prioritas. Dan kalau kita lihat kenapa penyerapannya sangat rendah, ya karena business as usual, bro. Bahwa ya UMKM ini nggak dikasih apa-apa, hiduplah palingan dia sebentar lagi juga siuman dan balik bergerak lagi. Padahal mereka kan dipukul jatuh nih di ronde pertama dan ronde kedua di pandemi ini. Karena begitu ada pembatasan sosial, ya UMKM selesai lah. Karena mereka itu tumbuh, dan kalau dilihat ada data mobilitas dan lain sebagainya, UMKM itu akan ada posisinya itu di tempat orang-orang berkerumun dan bergerak gitu loh. Dan itu waktu di Pemprov DKI kita punya Jakarta Smart City yang selalu memperlihatkan gitu loh. Jadi waktu saya menata Tanah Abang itu kan ya biasa lah, bully gitu. Wah kenapa gini. Saya bilang percuma. Saya tanya sama Satpol PP di sana berdasarkan data dan dipantau dengan CCTV. Dari yang para PKL atau pedagang, kita sebutnya pedagang kecil mandiri ya PKM, itu yang diambil dagangannya diurak-urak terus diusir, tingkat return to the same spot itu berapa persen? It's almost 99%, Pak Fitra. Karena mobilitas orang di stasiun turun, terus segala macam itu yang menarik kegiatan ekonomi, as simple as that. Dan data tadi yang Pak Mas Gradi sampaikan sih ya,
saya cukup yakin kalau tadi dilihat kan retail, makanan, ya itu berkaitan dengan kebutuhan kita. Jadi ekonomi ini akan balik ke primer dulu, jadi kebutuhan-kebutuhan, the basic daily needs, sembako, itu akan balik lagi, pangan. Nah, nanti setelah itu baru mengerucut kepada beberapa unstoppable global major trend menurut saya ya. Ini jadi life post COVID-19 ini nanti pelan-pelan Indonesia akan mulai juga, mungkin akan tertunda sedikit, tapi negara-negara yang tingkat adopsi dan akselerasi digitalisasinya sudah tinggi, nanti akan mengadopsi tren-tren ini. Trennya ada 6. Satu, tren pertama adalah digital disruptions, itu udah jalan dan akan dipercepat. Kedua, data revolutions, jadi yang you guys are doing di Next Policy ini akan juga terakselerasi. Jadi orang udah menggunakan data dan data driven policy, data driven, pokoknya semuanya akan data driven. Jadi data dari data ini kita bisa dapat luar biasa banyaknya pengayaan daripada senario-senario kita mengambil keputusan baik di bisnis maupun di pemerintah. Ketiga, tadi life science and longevity. Kan Pak Fitra baru ulang tahun, hari ini 38. Tapi Pak Fitra ini mungkin ibaratnya 1 atau 2% orang yang bisa ultra maraton. Tapi Pak Fitra jangan kaget, setelah COVID-19 ini akan ada lonjakan dari orang yang ingin sehat seperti Pak Fitra. Jadi itu tren yang berikutnya, itu longevity. Dan orang akan semakin, saya baru baca buku ya, The 100-Year Life. Ini akan ada perubahan secara fundamental untuk industri asuransi. Industri asuransi itu didesain untuk life expectancy 80 tahun. Tiba-tiba nanti setelah COVID-19 ini orang usianya 100 tahun, 102. Industri asuransi jungkir balik itu. Mereka nggak akan bisa mengejas dengan cepat liability yang mereka harus siapkan untuk mengcover para pemegang polis. Caranya bagus banget EQI-nya. Kalau di UI kan bagus banget, terus tuh rindang. Kalau di daerah kita di sini, di Jakarta Selatan, itu luxury banget, Fitra. Jadi itu sih pandangan saya terhadap tadi pertanyaannya singkat, tapi jadi kan ini ngobrolnya penting nggak penting ya. Kita ngomongin tren ke depan untuk menyiapkan how we should be ready untuk menghadapi the tomorrow post COVID-19. Iya, bener banget tuh kalau runners atau bikers tuh yang pasti ya, saya ngeliat postingan WhatsApp grup yang dikeluarkan ada data EQI. Wah, ini kita lari nggak? Lari nggak? Pasti ya, EQI gitu ya. Memang ini menjadi the new normal gitu ya ke depan ya. Kehidupan barunya ya seperti itu. Nah, ini tadi menarik juga Pak Sandi juga bicara mengenai peluang Asia. Oke, Asia, Indonesia ada di mana? Nah, Indonesia ini sebetulnya in a perfect situation ya. Dulu kan kita selalu diajarin bahwa Indonesia ada dalam posisi geografis yang sangat strategis di antara dua samudra, di antara dua benua. Tapi yang sebetulnya yang menjadikan Indonesia sangat strategik menurut saya, selain daripada size of the market, adalah gini. Kalau di dunia itu kan ada yang mengukur IQ, intelligent quotient, ada yang mengukur EQ, emotional quotient.
Ada yang mengukur SQ sekarang, spiritual quotient. Dan sekarang dengan dengan COVID-19 ini ada satu lagi quotient, yaitu adaptive quotient. Nah, orang Indonesia ini juaranya adaptive quotient nih. Jadi menurut saya, kalau kita sengawur-ngawurnya orang Indonesia itu, kita should be, menurut saya akan sangat berpengaruh di the rise of Asia ini. Iya, kecuali kita emang konyol gitu loh. Kita konyol, terus akhirnya yang dijanjikan structural reform nggak kejadian, terus akhirnya governance-nya ya nggak diperbaiki, janji-janji pembangunan yang nggak terrealisasi, demokrasinya memburuk, kepastian hukumnya memburuk, penyelenggaraan pemerintah yang clean, anti korupsinya juga memburuk. Nah, ini yang akhirnya membuat kita akhirnya jadi apa ya? Jadi mediocre menurut saya. Dan mestinya anak-anak muda kita di next policy ini harus mengatakan tidak kepada mediocrity. Kita harus juara lah. Kita udah 75 tahun merdeka. 25 tahun lagi kita katanya nembus ekonomi nomor 4 dunia, ya kita nggak boleh mediocre. Ya, ini kita semangatnya semangat bambu runcing ya. Jadi Oh, Belanda bisa diusir gitu kan. Masa yoi. sekarang mentalnya jadi mental tempe gitu. Ya, kayaknya kita punya gen-gen kita memang gen pejuang gitu ya, Pak Sandi ya. Ini Yoi. dua pertanyaan terakhir nih. Eh, eh, Pertanyaan ini ada kaitannya sama Bro Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini saya selalu semenjak beli Inter Milan, ya, saya Interisti tuh. Saya selalu mendukung gitu. Bahkan pas beli Inter Milan tuh saya makannya harus di Hanamasa. Pokoknya ini sumbangan saya. Nanti bisa beli pemain bagus. Nah, sekarang Bro Erick Thohir ada di BUMN dan sekarang juga jadi salah satu ketuplak ya di gugus tugas pemulihan. Gimana nih ngeliat Bro Erick nih, Pak Sandi sebagai sesama kolega, teman gitu ya, teman dari kecil. Bisa nggak kira-kira Bro Erick nih buat menyelamatkan perekonomian Indonesia? Saya sih cukup optimis ya, karena dia ini punya dua karakter. Satu, dia pekerja keras dan orang eksekusi. Nah, yang diperlukan kan sekarang eksekusi. Dia juga sangat dipercayai oleh presiden. Jadi he has the trust of the president. Itu yang paling penting. Post ini bisa efektif kalau bos paling tingginya itu percaya. Nah, Bro Erick Thohir ini punya itulah satu pilarnya, dia orang lapangan, dia eksekusi, orang kerja, terus dia memiliki trust dari the big boss, dari presiden. Nah, yang kedua ini yang susah sebetulnya untuk dimengerti bagi para para pengamat kebijakan publik. Bro Erick ini tangannya dingin. Jadi kita dulu di dunia usaha itu, dan ini sebetulnya berangkat dari kita masih kecil, masih main basket, SD, SMP, dari tunas, junior, sampai senior. Kan saya main basket sama dia. Dia tuh tangannya dingin, almost like Midas touch. Jadi kalau dia main di satu tim, timnya punya rekor cukup, walaupun dalam keadaan sulit, bisa menjuarai beberapa turnamen gitu. Terus waktu dia memegang tim, mulai dari waktu itu banyaknya basket ya, terus memegang Perbasi, prestasinya juga bagus. Dia pegang perusahaan, tadinya dia diajak sama saya waktu itu, sama senior-senior untuk merevitalisasi grup Abdi Bangsa Republika, koran Republika. Dia yang bisa membawa dan membuka satu kesempatan akhirnya menjadi salah satu raja media ya, dengan radio dan lain sebagainya. Tangannya dingin memegang usaha. Terus mulailah
mulai melihat ekspansi internasional. Saya ingat banget waktu sebelum Inter Milan, dia ngajak saya invest di sebuah klub bola basket NBA. Kalahan ini, klub bola basket NBA ini namanya Philadelphia 76ers. Allen Iverson ya? Setelah Allen Iverson. Iverson. Jadi ada satu masa setelah Allen Iverson, di answer itu yang jeblok banget lah, dia di bawah terus. Rick ngajakin, terus saya bilang, Rick, ini serius nih buat happy-happy karena sama-sama kita senang basket. Enggak, ini bagus, gue bisa gini segala macam. Singkat cerita, di tangannya Eric dan kawan-kawannya itu, dia bisa mendapatkan beberapa pemain dalam waktu 2 tahun. 76ers masuk playoff. Masuk playoff, terus dia satu saat dia telepon saya, San, ini waktunya kita jual, kita exit yuk, untungnya segini. Hah, bisa untung, saya bilang. Ini kan sebetulnya kalau memiliki tim itu kita sudah tahu gitu loh, timnya pasti ini investasi jelek lah, paling buat senang-senang aja gitu, karena kita hobi basket. Tapi ternyata untung. Wah, saya sih sangat terkesima ya. Terus waktu beli Inter Milan, kebetulan karena saya nggak terlalu tune in sama sepak bola, ikut partner saya Rosan. Juga berhasil gitu loh. Dari segi prestasi, tapi yang lebih menakjubkan lagi prestasi dari segi return on investments. Jadi he makes money. Orang-orang invest di bola, lose money, dia make money gitu. Asian Games, ya, I think it's a success. Dan saya bangga banget kerja sama dia waktu saya di Pemprov DKI, dia ketua Inasgok. TKN. Kampanye nasional. Orangnya nggak ngerti politik, suruh pegang tim kampanye nasional. Waktu itu waktu ketemu sama saya, awal-awal saya bilang, Rick, gue denger lu katanya mau dijadiin tim. Oh jangan, aduh, gue nggak orang politik, aduh, nggak mau. Tapi akhirnya satu dan lain hal, dia dapat tugas, dia selesaikan dengan baik. Menanglah Pilpres. Sekarang dia dapat amanah BUMN masih terlalu dini untuk menilai. Sekarang dapat amanah lagi PEN. So, with that track record, tangan dingin, I think my bet kalau I have to put jadi kalau ada put stock recommendation itu buy dan long term hold. Buy. Jadi mudah-mudahan sukses Bro Eric dan PEN-nya, pemulihan ekonomi. Tapi memang banyak masalahnya sih. Dan masalahnya nanti kita diskusiin di the next policy yang nggak lagi pas ulang tahunnya Pak Fitran. Karena kita mestinya happy. Hari ini mestinya kan ulang tahun bro, kita mestinya happy. Siap. Ini salah satu yang happy juga nih, saya lihat dari beberapa survei yang saya baca, ada Carta Politika, ada mungkin dari SMRC juga kemarin ya. Itu namanya Pak Sandi selalu muncul sebagai calon presiden, ya. Selain Pak Ganjar, ada Pak Bro Anies, gitu ya. Terus ada Pak Ridwan Kamil. Nah, ini Pak Sandi selalu muncul. Padahal bukan gubernur, bukan wali kota. Kok bisa? Jobless. Papa online. Banyak nama yang ini ngikutin. Aku nggak terlalu ngikutin survei-survei itu, tapi kemarin diundang di rilisnya Indikator, aku tertariknya justru ngelihat di ini, Chief. Ngelihat dari survei-survei itu kan didesain untuk, ya kalau calon presiden ini kelamaan lah, 4 tahun dari sekarang, it's too far down the road. Tapi yang menarik di survei-survei ini adalah mereka mendalami juga secara tentunya kualitatif dan kuantitatif apa yang masyarakat rasakan gitu loh. Dan kelihatannya dengan shifting COVID-19 ini dan masuknya di ekonomi, bisa jadi harapan masyarakat itu adalah adanya pemulihan ekonomi yang lebih baik. Nah, kebetulan saya kan di luar pemerintahan, jadi
Saya di luar pemerintahan, jelas kita tetap ingin memberikan masukan dan kontribusi yang terbaik buat pemerintah. Jadi menurut saya sih kita menghadapi COVID ini harus bersatu padu, jangan terpecah belah. Mungkin pembicaraan tentang 2024 itu terlalu dini menurut saya, dan khawatirnya justru menyedot energi dan oksigen yang sangat kita butuhkan untuk melawan COVID-19. Jadi saya yakin kebetulan juga karena ini di survei terakhir ya, walaupun ekonomi, menariknya ya, walaupun ancaman COVID-19 tinggi, tapi lapangan pekerjaan dan beban biaya hidup masyarakat itu tetap menjadi concern utama gitu. Jadi saya akan tetap, walaupun saya di luar pemerintahan, terus berada di tengah masyarakat, kontribusi. Sekarang banyaknya pakai online, pakai virtual, tapi saya ya punya satu optimisme lah bahwa kalau kita tata dengan baik, mudah-mudahan kita bisa selamat nih dari COVID-19. Amin. Amin. Oke, Pak Sandi. Nah, saran saya nanti kalaupun nanti jadi maju, mungkin ajak Bro Erick Thohir kali ya, karena dia menang terus tuh kayaknya. Ya punya ini. Kalau suka basket sih, ada series yang bagus banget tuh di Netflix, namanya The Last Dance. Yes, The Last Dance. Yeah. Michael Jordan itu kayak gitulah, dikasih bola di ujung-ujung menit tuh dia bisa nembak masuk. Iya, itu gokil ya. Ada tuh terakhir dia udah les bas banget ya, masuk lagi. Luar biasa tuh. Iya, banyak banget ya. Dia di throughout his career, Michael Jordan itu spesialisasinya adalah buzzer beater namanya. Ya. Sama kayak inilah. Ada di Manchester United tuh ada Fergie time ya. Jadi injury time itu pasti itu waktu. Siapa Fergie itu yang ngegolin di Fergie time itu siapa? Biasanya kalau dulu ada Solskjaer, ada Sheringham gitu ya, dan di akhir-akhir kepelatihannya ada Rooney juga gitu ya. Ada bahkan juga sempat Cristiano Ronaldo, ada Carlos Tevez. Nah itu ya anak-anak didiknya lah ya. Jadi bukan 1-2 pemain, tapi dia menciptakan Fergie time-nya itu buat anak-anaknya gitu. Menarik. Oh, menarik ya, karena kalau yang di Last Dance itu ya cuma Michael Jordan. Jadi udah ada rule number 1 gitu. Bola tinggal waktu tinggal 15 detik atau ke bawah, itu nggak boleh dipassing ke orang lain kecuali Jordan. Tapi di satu episode itu karena dia dijaga ketat, dia malah passing bolanya ke si Paxson. Akhirnya Paxson dan Steve Kerr itu dua yang akhirnya bisa juga punya clutch shot sebagai andalan. Mudah-mudahan clutch shot itu dimiliki juga Indonesia nih. Indonesia kan amin, dibully-bully gitu kan, naik sekarang COVID-nya segala macam. Tiba-tiba mungkin nanti bisa menjadi salah satu macan Asia lagi. Oke, kita doakan sama-sama. Amin. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya. Pak Sandi. Terima kasih netizen yang budiman ya. Saksikan nanti Papa Online. Penjelasan Papa Online. Sukses untuk Mas Geradi dan Next Policy, ditunggu olahan-olahan data. Siap Pak, nanti bisa saya sampaikan juga ke Pak Sandi kalau ada temuan menarik lagi. Oke. Ya, kita lagi ngolah beberapa data sentimen terkait dengan AI ya dan Twitter. Ya, itulah the next frontier. Data-data AI dan big data ini yang insya Allah bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Siap. Oke, terima kasih Pak Sandi Uno, ini waktunya di sela-sela waktunya yang luar biasa sibuk ya, bisa menyempatkan diri ke Next Policy. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.